Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Zuriel Ari Aditya dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan dengan NIM 15036 21014. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Strategi Media dan Pembelajaran. Baik, izin share screen. Oke, tugas individual, Strategi Media dan Pembelajaran, dosen pengampu mata kuliah Dr. Rian Arthur, SPD, MPD. Baik, yang pertama kompetensi yang dasar yang saya ambil yaitu memahami spesifikasi dan karakteristik beton. Isi atau konten materi spesifikasi beton, yaitu beton merupakan bahan dari campuran antara air, semen, agregat halus, pasir, dan agregat kasar atau kerikil, dengan tambahan adanya rongga-rongga udara, sehingga menghasilkan beton basah yang mudah dikerjakan, memenuhi kekuatan, tekan, rencana setelah mengeras, dan cukup ekonomis. Pada konstruksi rumah yang terbuat dari kayu, banyak bagian-bagian bangunan untuk memenuhi dimensi tertentu memakai beragam jenis sambungan. Jenis-jenis sambungan ini umumnya menggunakan sambungan-sambungan yang dipelajari dan dikuasai secara otodidak oleh para tukang kayu. Pembelajaran sambungan kayu adalah untuk memperpanjang ukuran kayu sehingga kebutuhan bisa terdapat pada beberapa bagian rumah. Kesimpulannya, bahwa dengan mengetahui spesifikasi beton adalah pengetahuan yang sangat penting karena pemilihannya bisa menentukan kualitas dari bangunan tersebut. Bisa terlihat minimalis dengan harga yang ekonomis, yang juga relevan dengan desain dan struktur. Lalu strategi dan metode apa yang cocok di atas, yaitu model pembelajaran inquiry learning. Alasan dan argumennya, yang pertama, inquiry learning melalui metode pembelajaran tersebut yaitu menggunakan pengamatan dan interaksi sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan. Oleh karena itu, berdasarkan pengalamannya dengan beraktivitas secara nyata dan dalam kehidupan, hal ini menimbulkan dan dapat membantu, mendorong, dan membimbing peserta didik fokus pada kerjasama dengan melibatkan kerja kelompok dan membantu siswa untuk fokus pada perkembangan mereka. Pertanyaan-pertanyaan yang menantang atau permasalahan yang melibatkan para siswa di dalam desain, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, atau aktivitas investigasi itu memberi peluang untuk para siswa untuk bekerja secara otonomi dengan periode waktu yang lama. Dan pada akhirnya, output yang dihasilkan produk-produk yang nyata. Oleh karena itu, pemberian tugas-tugas berdasarkan permasalahannya haruslah kompleks dan diberikan pada siswa untuk melakukan investigasi permasalahan secara berkelompok. Model pembelajaran inquiry learning itu lebih efektif dibanding model pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar instalasi tenaga listrik siswa. Hal itu dibuktikan melihat hasil pretest dan post-test, yakni pretest nilai rata-rata sebesar 55,08 dan post-test rata-rata sebesar 76,1 dengan hasil uji hipotesis sesuai perlakuan didapatkan nilai taraf signifikan yaitu 0,05 sampai H1 itu diterima dari effect size. Dan dengan itu didapatkan sebesar 0,97. Kutip dari Anita et al. 2020. Lalu, dengan adanya inquiry learning itu memberikan kesempatan pada siswa lebih aktif belajar. Para siswa didorong aktif untuk bertanya, mengamati, menjelaskan, dan berinteraksi secara objektif. Selanjutnya, siswa diminta menghasilkan sebuah produk dari hasil investigasi dan dipresentasikan. Menurut Sunaryo Kartadinata, belajar adalah proses perubahan pengetahuan atau perilaku sebagai hasil dari pengalaman. Pengalaman ini terjadi melalui interaksi antara individu dengan lingkungannya. Jadi belajar yang baik adalah jika proses pembelajaran tidak hanya menjadikan guru sebagai sumber belajar. Menurut Sugihartono dan kawan-kawan 2007-74, belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungannya. Sedangkan Tulus TUU 2475 berpendapat bahwa prestasi belajar adalah hasil yang dicapai. Nah, oleh karena itu, pada materi beton bisa membuat mereka lebih peka dengan mengetahui langsung bagaimana kejadian di lapangan dimulai dari penyebab keretakan dan juga menurunnya sifat beton karena adanya medan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang relevan dengan secara konseptual dan pemahaman melalui objek yang diamati. Sehingga siswa didorong untuk berpikir lebih kritis, lebih dalam, supaya mendapatkan hasil akhir yang bisa dikemukakan, ditampilkan di media apapun. Kelompok siswa dibutuhkan untuk saling bertukar pikiran dan analisa. Kesimpulannya ialah, dari beberapa opini dan pendapat para ahli di atas,
Maka dapat disimpulkan bahwa metode inquiry learning ini cocok digunakan pada kompetensi dasar yang saya ambil, yaitu memahami karakteristik beton. Karena dari metode tersebut, siswa dapat berpikir lebih dalam, kritis, karena lingkungannya mendorong seperti pengamatan dan analisa interaktif yang membuat mereka berpikir kritis, sehingga berhubungan dengan learning by doing. Dengan mengamati dan mengidentifikasi, lalu membuat hipotesis sementara hingga paham dan dapat menyimpulkan karakteristik beton. Baik, sekian dari saya, Guru Arya Ditya, pamit undur diri.